Halo Sobat Thinkers, ketemu dengan aku Yoji yang kali ini bakal nemenin atau Sobat Thinkers di podcast Ramadan Edition. Informasi penting nih buat Sobat Thinkers, kenapa? Karena di podcast ini bakal tayang 2 minggu sekali setiap hari Jumat. Nah, jangan lupa juga nih buat teman-teman untuk klik subscribe ya, terus kemudian diklik tombol loncengnya. Kenapa? Karena nantinya bakal dapat info terupdate terbaru ya, video YouTube atau mungkin juga informasi-informasi yang lainnya. Disarankan juga untuk jangan lupa follow akun sosial media kita, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nanti taruh di link deskripsi ya, di link deskripsi. Oke. Oke teman, ngomongin Ramadan ya, ngomongin Ramadan, banyak orang yang berpikir nih, kalau puasa itu identik dengan lemas dan juga menurunnya semangat dan juga apa sih kayak menurunnya standar diri gitu. Sebelum Ramadan kita semangat, setelah Ramadan, waktu memasuki bulan Ramadan, itu kita mulai lemes, males dan lain sebagainya. Tapi apakah benar seperti itu ya? Nah, untuk itu kita perlu ketahui juga hal-hal itu bareng sama salah satu tamu kita nih. Kenapa? Karena saya nggak sendirian. Saya bersama dengan Mas Egi. Silakan Mas Egi bisa menyapa teman-teman kita, Sobat Thinkers kita. Perkenalan diri dulu dah, silakan. Halo semuanya, nama saya Egi. Saya adalah murid PKBM Think Indonesia School yang sedang menempuh pendidikan. Menempuh pendidikan di jenjang kelas berapa Mas Egi kalau boleh tahu? Kelas 9. Kelas 9. Nah, perlu diketahui juga nih teman-teman, Mas Egi ini mengikuti program activity and homeschooling. Homeschooling and activity, maaf kebalik. Nah, di mana Mas Egi ini sekolahnya secara daring dan juga mengikuti activity di Think Indonesia School ini teman-teman. Perlu diketahui juga ada 3 program di Think Indonesia School. Yang pertama ada homeschooling and activity yang diikuti oleh Mas Egi, kemudian ada pure homeschooling, kemudian part schooling. Nah, itu adalah program yang ada di Think Indonesia School yang juga ada activity-nya. Nah, gimana nih kabarnya Mas Egi sebelum kita diskusi atau ngobrol-ngobrol lebih jauh? Kabarnya gimana Mas Egi? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah baik. Nah, apakah saat ini sedang berpuasa? Sedang berpuasa. Sedang berpuasa. Alhamdulillah. Sudah berjalan sekarang hari ke-15 ya? Iya, Berarti sudah 14 ke-15. hari kita sudah berpuasa. Nah, apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Nah, apakah ada yang bolong? Sudah ada 2. Sudah ada 2 yang bolong. Nah, itu kenapa kalau boleh tahu Mas Egi bolongnya? 2 hari itu bolong karena sakit ya. Oh, karena sakit. Wow. Sakit. Oke, sakit apa itu, Mas Egi? Sakit panas dalam. Sakit panas dalam. Jadi Oh, kan heeh, heeh. jadi kan nggak bisa puasa dulu kan ya selama 2 hari itu buat Oh rutin minum iya, obat setiap harinya. rutin minum obat. Karena kan ya tubuh harus mendapatkan suplai vitamin dan juga antibiotik juga ya bahkan ya untuk biar sembuh. Oke, benar benar benar. Bolong 2 hari ya. Nah, kesehariannya Mas Egi itu kan kalau puasa Ramadan pasti beda ya dengan hari-hari biasa. Bahkan juga kemarin sempat sakit ya 2 hari. Nah, kalau waktu bulan suci Ramadan tuh kesehariannya Mas Egi ngapain aja sih kalau di rumah? Dari pagi sampai siang, terus siang ke sore, Kalau dari pagi kan ini ya sekolah ya, sekolah daring. sekolah daring. Oh ya, Dari heeh. pagi sampai siang itu kan sekolah daring. Terus Hmm, habis itu siang itu kan kosong. Biasanya siang ya. itu belajar buat ini persiapan TKA ya. Persiapan TKA, oke. Oh iya ya, kelas 9 harus TKA ya ujian ya Iya di sini Kak. ya. Jadi harus ini apa Hmm, namanya rutin belajar ya buat rutin persiapan. belajar. Oke, oke, oke. Nah, setelah belajar itu ada lagi nggak siang tuh? Akhirnya pagi sampai siang kan sekolah daring. Terus kemudian siang menuju ke sore apa ngapain? Biasanya kan ini Heeh. apa kalau nggak main ya tidur sebentar gitu kan. Tidur sebentar. Tidur sebentar waktu siang berarti. Iya, biasanya Oke. tidur sejam gitu kan cukup ya. Kalau sorenya, sore menuju maghrib mungkin kan ya, kayak ngabuburit gitu. Apa yang Mas Egi lakukan? Biasanya ini nyari takjil. Oh, nyari takjil. Iya, Oke, nyari buat takjil buka di rumah ya. buat buka di rumah. Nah, waktu sakit itu kan
nggak boleh beraktivitas atau mungkin sama dokternya disuruh beraktivitas kali ya untuk biar tubuh tuh apa ya terhindar dari bakteri atau sakit gitu. Eee, Ada sem kegiatan nggak untuk biar apa sembuhnya itu cepet gitu? enggak sih, Kak, sama dokternya tuh disuruh istirahat aja yang cukup gitu. oh istirahat yang cukup kayak gitu ya. Nah, dari dokter juga menyarankan nggak kalau harus olahraga gitu atau gimana? Enggak sih, soalnya kan saat puasa ini kan nggak ada ini ya, Mhm. asupan energi ya yang masuk ya. Mhm. Jadi kalau olahraga nanti bisa ini, buang-buang energi saat Buang-buang puasa. energi sehingga akhirnya perlu dihemat dengan istirahat itu tadi ya, Iya, seperti yang disarankan oleh dokter. iya. Oke, oke, oke. Nah, waktu Ramadan seperti itu ya. Nah, waktu sebelum Ramadan pastinya lebih padat, bener nggak Mas Egy? Kesehariannya Mas Egy sebelum Ramadan nih, padat nggak kegiatannya? Padat sedikit sih, tapi nggak Oh, padat-padat banget gitu ya. oh, ada bedanya dengan bulan Ramadan, cuman nggak beda-beda jauh gitu kan? Iya, Aktivitasnya, rutinannya masih sama? sama. Oke, tapi kalau sebelum Ramadan, apakah Mas Egy juga melakukan kegiatan olahraga? Iya, kegiatan olahraga. Oke, itu paginya atau siang atau sorenya itu? Sorenya. Sorenya, oke, oke, oke. Nah, oke, berarti, kalau kayak gitu, ya lumayan padat sih. Nah, Mas Egy ini mengikuti sekolah secara daring ya, mengambil program homeschooling and activity. Nah, saat ini Mas Egy juga sedang inside ya, apa namanya, onsite ya, sekolah Terus onsite, datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan activity. Nah, boleh di-spill nggak Mas Egy, hari ini udah melakukan activity apa aja tadi? podcast, Oh ya, bikin podcast ini ya ya, ini heeh, bikin heeh, heeh. podcast ini ya. Terus? Terus habis itu nanti bakal masak-masak juga ya. Oh, masak-masak juga? Masak-masak, mau apa, bikin takjil buat dibagiin ke orang-orang ya, buat berbuka. Oke, ke masyarakat sekitar. Oke, oke. Nah, itu salah satu kegiatan ya, masih kecil dari sebagian kecil, banyak sekali activity kita Sobat Thinkers. Jadi masih banyak banget activity kita ya, nggak cuma itu doang. Nah, salah satunya masih gini mengambil activity apa kalau di Think Indonesia ini? Ambil coding sama 3D. Ambil coding sama 3D. Oke, berarti tadi cookingnya karena memang ada kegiatan buka bersama dan juga bikin takjil untuk masyarakat sekitar ya, akhirnya mengambil cooking. Iya, untuk Oke. hari ini Oke, aja. oke, oke. Nah, waktu pembelajaran online itu waktu pembelajaran onsite tadi Mas Egy ini ya, cooking, kemudian belajar coding dan juga belajar 3D design di sebelum-sebelumnya. Iya, Nah, apakah ketika Mas Egy di rumah juga melakukan pembelajaran itu sendiri, otodidak gitu? Maksudnya sudah selesai dari sekolah, di rumah Mas Egy melakukan pembelajaran itu lagi, belajar lagi maksudnya? mungkin coba-coba Mhm. coding terus sama 3D. Coba-coba coding sama 3D sendiri. Oke, oke, oke. Berarti ini, sebelum Ramadan dan juga sewaktu Ramadan ini, apakah banyak perubahan kegiatannya Mas Egy? Yang sehari-harinya mungkin kalau siang itu nggak tidur, kalau Ramadan ini jadinya tidur kalau siang hari. Banyak nggak perubahan? Iya itu aja sih. Ya apa, nggak tidur Nggak tidur. saat Oke. siang, terus habis itu Mhm, nggak mhm. apa, nggak olahraga jadinya kalau puasa gini. Nggak olahraga kalau puasa. Oke. Nah, kalau bulan Ramadan dan kegiatan kita nggak terlalu banyak, akhirnya tantangan apa nih yang dirasakan Mas Egy ketika bulan suci Ramadan ini datang? Tantangannya bisa apa ya? Mungkin waktu Ramadan ngapain gitu ya? Apa tantangannya gitu loh? Ada Melawan nggak? rasa malas ya. Rasa males, oke, rasa males ya. Rasa males itu apakah karena ada alasannya menjaga energi sehingga harus bermalas-malasan atau ada alasan lain? Ya udah karena memang malas aja gitu. Ya males, biasanya kan kalau puasa kan kadang-kadang males ini ya, males ngapa-ngapain gitu. Ah, Maunya diem iya aja. sih, ada yang berpendapat tidur adalah sebagian dari ibadah kalau Ramadan. Itu pernah dengar gak Mas Egy? Pernah, pernah. Nah, apakah alasan itu yang menjadikan Mas Egy tidur? Apa tidur nggak? Apa tidurnya lama atau enggak sih? Enggak, bentar doang, cuman buat ngisi energi. Ngisi energi doang ya? Oh, berarti nggak lama ya? Kenapa Mister Yuji mengatakan demikian? Kenapa? Karena ya barangkali Sobat Thinkers juga mengalami ya ketika bulan suci Ramadan banyakin tidur tanpa melakukan aktivitas atau nggak produktif gitu. Karena ya
tidurnya juga ibadah gitu. Nah, tapi yang dilupakan sama teman-teman atau orang-orang itu produktif di bulan suci Ramadan itu juga mendapatkan pahala loh. Nah, kalau Mas Egi kegiatan produktif apa sih selain belajar? Ada nggak? Mungkin membantu orang tua atau apa gitu? Ada nggak? Kalau membantu orang tua ya jelas setiap harinya. Oh, udah jelas ya setiap hari ya. Iya. Apakah membantu orang tua itu ketika memasak atau bagaimana? Mungkin cuci piring atau Nah, pokoknya disuruh apapun ya bakal dilakuin ya. oke. Mas Egi berapa bersaudara kalau boleh tahu? 4 bersaudara. 4 bersaudara dan Mas Egi Anak kedua, anak kedua. laki Secara porsi ya gimana gimana? Lakinya berapa? lakinya 2, ceweknya 2. Oh, tapi semua porsinya sama ya ketika membantu orang tua. Atau lebih sering Mas Egi makan yang membantu orang tua? Oh, lebih sering yang anak pertama dari Oh, dibanding. sehingga Mas Egi dibutuhkan ketika pekerjaannya overload gitu ya? Iya, Oke. Oke, berarti sudah cukup produktif ya. Nah, kalau menurut Mas Egi ya, tantangan terbesar waktu Ramadan itu ketika harus tetap produktif itu apa sih? Kan kita harus tetap produktif ya di bulan suci Ramadan ya. Tapi kan ada tantangan untuk harus tetap produktif itu. Menurut Mas Egi apa tantangannya? harus terus Heeh, bergerak ya mencari kesibukan heeh. meskipun kalian semua ini ya kayak nggak ngapa-ngapain atau nggak ada kerjaan saat siang hari gitu Hmm, ya. Kalian harus cari kesibukan apa yang harus dikerjakan gitu ya. ya, Mau apapun itu. kalau dari Mister Yoji itu ini sih tantangannya. Kena malas sih. Kena Jadi ketika malas. sudah bikin kegiatan gitu ya, list kegiatan hari Minggu atau Sabtu atau Minggu ya, weekend ya, libur gitu kan. Tidak ada kegiatan, nggak belajar dan lain sebagainya. Maka list kegiatan tuh banyak banget. Dari yang awalnya olahraga, kemudian mungkin ya mengaji ketika malam hari. Nah, ketika pagi hari ini olahraganya nggak jadi. Kenapa? Karena ngantuk habis sahur, sholat subuh, kemudian mending tidur gitu kan. Nah, kalau malam waktunya mau mengaji, ini nggak jadi. Kenapa? Karena lebih baik tidur gitu. Nah, tantangan-tantangan dari Mas Egi ada nggak? Apa mungkin sama, Kak? Sama-sama males gitu? Sama karena males itu susah dilawan ya. Susah dilawan. Oke, oke. Selain itu nggak ada lah ya berarti ya? Nggak ada itu aja. Oke, itu tantangan terbesar kita ya. Barangkali juga Sobat Thinkers mengalami kejadian yang serupa ya. Boleh nih berbagi di kolom komentar. Nah, bagaimana sih? Akhirnya kan muncul pertanyaannya, Mas Egi ya. Bagaimana cara menghadapi tantangan itu sendiri? Ada nggak strategi khusus dari Mas Egi biar kita bisa melewati tantangan itu? Salah satunya males ya. Ya, Ada nggak strategi khusus biar kita itu bisa melawan hal itu? kalau untuk melawan rasa malas Hmm. itu kan dari diri kalian sendiri ya. Iya, Itu dari benar-benar. kemauan kalian sendiri mau maju Mhm, atau tetap stay di tempat itu aja, nggak mau maju. mhm. Jadi itu kemauan kalian sendiri. Kalau misalkan kalian mau, Kesadaran diri ya, Mas iya Egi ya? kesabaran Oke. diri. Kalau kalian mau ngelawan rasa malas ya maju, bukan malah diem di tempat. Oke, keren keren keren. Nah, kan banyak ya aktivitas-aktivitas yang itu akhirnya kan kita ngomongin hal-hal yang bikin kita senang dan akhirnya kita mau maju kan, maksudnya berubah demi kebaikan kita di masa yang akan datang. Nah, Iya. salah satunya kan aktivitas ya yang akhirnya bikin kita berubah menjadi lebih baik. Nah, aktivitas apa yang Mas Egi suka ketika bulan suci Ramadan datang? Aktivitas. Iya, Sebenarnya sih semuanya suka sih. semuanya suka. Semuanya suka. Nah, kalau Mister Yoji itu, untuk sekedar memantik, semangat, ya memain game sebentar, ya mungkin 1 jam, 2 jam, itu untuk, ya udah biar semangat sedikit main game sebentar gitu. Nah, dari Mas Egi ada nggak kegiatan atau aktivitas yang bikin Mas Egi itu terpicu sih semangatnya? Mungkin habis ngobrol sama temen ya. Oh itu di apa, melalui online Ya, atau tatap melalui muka sama teman-teman? melalui online ya. Soalnya kan pada nggak bisa Mmm. kalau ketemu. Kayak melalui telepon WhatsApp gitu. Oke 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 oke. Berarti, semangat itu datang dari orang lain ya? Iya, Oh, kalau dari Mister Yoji itu dari diri sendiri maksudnya semangatnya?
bukan dari orang lain. Ini perbedaan yang cukup kental sih, tapi nggak apa-apa. Itu juga bisa dilakuin oleh teman-teman juga ketika apa, nggak mendapatkan semangat, akhirnya mendapatkan semangat dari orang lain. Kalau nggak bisa dari orang lain ya dari dalam diri sendiri. Akhirnya apa, ya butuh banget sih kayak semacam strategi. Kenapa? Karena ya jujur sekali ya, banyak sekali orang itu, tanpa sadar menjadikan puasa itu sebagai alasan sih untuk menurunkan standar diri ya. Salah satunya ya tadi ya, kena males, Iya, bahkan ada kata-kata yang memang tidur adalah ibadah, maka ya udah aku tidur seharian. Nah, itu juga salah kaprah sih, ya nggak sih? Menjadikan ya tidur sebagai alasan untuk bermalas-malasan, ya nggak sih? Itu kan hal yang nggak iya, baik ya, Mas Egi ya. Nah, nggak bisa dimanfaatkan dengan padahal baik. sebenarnya puasa itu ya teman-teman ya, itu melatih disiplin, terus juga kesabaran dan juga pengendalian diri ya. Salah satunya hawa nafsu ya. Hawa nafsu ingin bermalas-malasan salah satunya. Nah, dan itu adalah semua bagian dari produktivitas di dalam diri kita. Nah, strategi yang bisa kita lakukan agar tetap produktif itu apa, Mas Egi? Untuk tetap produktif ya. Tadi kan Mas Egi Iya, mengatakan ya udah kalian harus sadar, kalian harus mau berubah gitu kan. iya. Selain itu ada nggak? Selain itu, ya itu kalian harus mencari aktivitas ya, Mhm. aktivitas sehari-hari. Atau gini ya Mas Egi ya, Atau bikin list gitu ya, list kegiatan, target kecil gitu ya. ya misalkan kayak pagi ngapain, Oh, terus nanti heeh. siang Mhm. ngapain, lanjut nanti sampai sore ngapain, sampai buka. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan kan banyak sekali berkah ya. Maksudnya banyak pahala yang bakal kita dapatkan ketika kita makin produktif gitu kan. Nah, sayang sekali kalau kita nggak produktif. Kenapa? Karena ya ini waktu yang tepat untuk menempa diri ya nggak sih Mas Egi ya? Iya benar, Karena saya rasa kita rasa ya Ramadan itu mempunyai banyak sekali waktu luang, bener nggak? benar. Sia-sia kalau nggak kita manfaatkan. Nah, salah satunya strategi yang pertama tadi yaitu ya bikin list kegiatan, bikin list target-target kecil, sama seperti yang Mas Yogi katakan, pagi ngapain, siang ngapain, yang penting kegiatannya itu bermanfaatnya nggak sih? Iya, Nggak yang, ya oke lah main game ada manfaatnya untuk bikin semangat sedikit-sedikit, menumpuk semangat nggak apa-apa sih. Sama ini ya, apa, tidur cukup ya nggak sih Mas Yogi? iya tidur cukup itu penting buat Mhm mhm. energi aktivitas di hari selanjutnya ya. Oke oke oke, bener banget tuh. Jadi udah jelas ya dari sini strategi-strategi yang bisa kita terapkan ya teman-teman, di mana, walaupun itu tidur cukup, itu sudah menunjang produktivitas kita di hari itu gitu. Kurangi penggunaan media sosial itu juga sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita terlalu terpapar media sosial, itu juga bikin kita makin males. Nah, Mas Gigi pernah merasakan nggak hal itu? Pernah. Kalau Mister Yoji kan ini ya, jujur suka sekali scrolling TikTok gitu kan. Kenapa? Karena hiburannya cepet. Kita slide pindah video, ada hiburan lagi. Pengen hiburan yang genrenya tentang kartun atau hiburan apa gitu, kita bisa cari di search gitu, searching kita udah bisa gitu. Ya, Nah, kalau dari Mas Egi ada nggak paparan sosial media yang akhirnya bikin Mas Egi itu jadi kayak males gitu? ya itu contohnya kalau misalkan lagi scrolling TikTok terus nanti Mhm. apa kepikiran buat mau berhenti gitu tapi kayak malah lanjut terus gak berhenti berhenti Oke. padahal sudah punya niat buat berhenti gitu. Oh ya itu sering tuh, sering sering banget kita, sorry, sering banget saya rasakan. Kenapa? Karena nagih ya nggak sih? Iya, Hal-hal yang kayak gitu tuh nagih. Nah, penasaran kan selanjutnya. penasaran bener. Nah, sebagai peserta didik ini, Mas Egi, apakah ada pesan Mas Egi untuk sobat Tinkers kita yang lagi nonton nih? Biar apa sih? Biar di rumah itu bisa tetap produktif gitu. Ada pesan-pesan nggak? Buat kalian ya yang Mhm, keseharian misalkan kalian gak ngapa-ngapain terus iya. kalian menggunakan media sosial kalian menggunakan secukupnya aja Mhm biar mhm. nggak meningkatkan rasa malas ya. Iya, karena di rumah aja kan bosen ya pastinya. Iya, Ya lihat TV pun juga sekarang udah apa ya, tayangannya mungkin nggak seseru di itu dulu ya. itu Kalau itu sekarang aja sih. iya iya iya. Akhirnya kan TikTok menjadi sarana yang paling cepat untuk mendapatkan hiburan. Berarti dibatasi ya. Ada lagi nggak Iya, Mas Egi selain itu? batasi sama udah sih itu aja. Hmm, iya. Kenapa ya? Karena
ya mungkin karena kita sebagai remaja atau mungkin orang yang dewasa ini terpapar sosial media itu paling banyak ya nggak sih? Apalagi anak-anak ya. Ya karena masuknya kan biasanya hiburannya di situ semua ya. Oke, oke, oke. Oke, luar biasa sekali nih teman-teman. Terima kasih juga buat Mas Egi sudah mau hadir di podcast kali ini, udah mau berbagi juga pengalamannya tentang gimana sih puasa Ramadan di tahun ini, kemudian tantangannya, kemudian tantangan ketika produktif itu sulit gitu kan ternyata ya, nggak semudah yang kita bayangkan ya. Sebelum Ramadan kita membayangkan Ramadan nanti aku pengen nge-gym di setiap sebelum azan maghrib datang gitu kan, ternyata malas, ternyata ketiduran, ternyata banyak sekali alasannya. Nah, harapannya apa? Seperti yang disampaikan Mas Egi tadi ya, kita kurang-kurangi hal-hal yang bikin kita malas. Salah satunya apa? Sosial media. Nah, oke, terima kasih Mas Egi sudah mau datang. Sekali lagi Mr. Yudi ucapkan terima kasih. Terus juga apa ya, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, kemudian share. Biar apa? Biar info ini juga didapatkan Sobat Thinkers yang lainnya yang belum tahu tentang sulitnya produktif di bulan suci Ramadan dan bagaimana caranya biar kita tetap produktif di bulan suci Ramadan. Itu aja. Sampai jumpa di the next episode spesial Ramadan di this podcast Ramadan. Itu aja, saya tutup dengan jargon. Gimana jargonnya? Think Indonesia School, the greatest future generation. Goodbye.